Pada episode sebelumnya, sambil sedikit memiringkan kepalanya, sang penguasa naga kuning menyunggingkan senyum yang tampak dingin dan acuh tak acuh. Sampai maut memisahkan kita. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Niat membunuh yang menutupi langit menyembur di cakrawala, berubah menjadi sesuatu yang nyata saat menyelimuti gadis muda yang berdiri tegak di langit. Meskipun dihadapkan pada tekanan yang menyelimuti dari seorang penguasa, tidak sedikit pun rasa takut muncul di mata Mu Chen dan Luoli. Sikap mereka membuat beberapa orang mendesah kagum, sebelum menatap mereka berdua dengan penyesalan dan rasa kasihan di mata mereka. Pemandangan di depan mereka benar-benar mengarah pada kematian. Merasakan hasrat membunuh yang membuncah ke arahnya, Mu Chen menatap tajam ke arah penguasa naga kuning. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, dia bisa merasakan ancaman besar yang mengintainya. Ancaman ini 10 kali lebih besar daripada yang dia rasakan saat berhadapan dengan Mo Xingtian. Lagi pula, yang pertama tidak berada pada level yang sama dengan penguasa naga kuning yang ada di hadapannya saat ini. Meskipun naga kuning hanya seorang penguasa kelas 1, seorang penguasa adalah seorang penguasa. Terlepas dari kelas apa dia, semua yang dia lakukan tampaknya akan mampu menekan Mu Chen. Anda. Sambil menggertakkan giginya, Mu Chen menatap Luoli dan berusaha membuatnya pergi. Tempat ini terlalu berbahaya baginya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Luoli membuka lebar kedua matanya yang indah saat dia melihat ke atas, alisnya terangkat vertikal saat gejolak amarah muncul di wajahnya yang menawan. Meskipun begitu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, terus menatap Mu Chen, kira-kira memberitahunya bahwa dia sedang menjentikkan jarinya ke arahnya. Melihat tanggapannya, Mu Chen tersenyum tak berdaya. Mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan ramping dan sehalus giok milik gadis muda itu, dia mengangkat bahu sebelum berkata, "Baiklah. Aku salah. Kita akan selalu bersama. Persetan dengan mereka dan burung apapun yang dia penguasa. Mari kita potong dia sebelum berbicara. Namun, masalah di hadapan kita ini sangat merepotkan. Kau harus mendengarkanku." Sambil menatap Luoli, Mu Chen berbicara dengan nada serius. Setelah ragu-ragu sejenak, Luoli menganggukkan kepalanya pelan. Dia bukan tipe yang suka dimanja, tetapi dia tidak suka Mu Chen selalu meninggalkannya. Hal ini selalu mengakibatkan Mu Chen menanggung semua luka dan cedera, yang membuat hatinya sakit. Dia sudah mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Memang, situasi di hadapan mereka sangat tidak menguntungkan. Penguasa naga kuning terlalu kuat. Namun, karena dia terlalu kuat, kita mungkin hanya punya sedikit peluang. Itu karena ahli seperti itu akan selalu peduli dengan harga diri mereka dalam situasi seperti itu. Mereka tidak akan langsung bertindak dan melepaskan jurus mereka yang sebenarnya di awal. Peluang kita akan muncul saat celah ini semakin besar. Sinar cemerlang samar-samar bersinar di dalam pupil hitam Mu Chen saat suaranya yang lembut bergema di telinga Luoli. Karena itu, aku akan bertindak terlebih dahulu. Dengan pedang Luoshen milikmu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan sedikit peluang bagimu. Pada saat itu, kau harus bertindak. Ingat, kita hanya punya satu kesempatan. Jika itu tidak memungkinkan. Sambil menggigit bibirnya pelan, Luoli tahu bahwa Mu Chen jelas telah menyerahkan tugas yang paling berbahaya kepada dirinya sendiri. Namun, kali ini, dia tidak menegur keputusannya, karena dia tahu bahwa di antara mereka berdua, satu-satunya hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi penguasa naga kuning adalah pedang Luoshen di tangannya. Meskipun Mu Chen memiliki apa yang disebut pilar iblis meru agung, yang sangat tangguh, di dalam tubuhnya, itu terlalu tidak menyenangkan. Pada saat ini, Mu Chen tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah senjata ilahi klan Dewa Luo di tangannya. Hati-hati, jawab Luoli dengan suara lembut. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen berhenti bicara, mengalihkan pandangannya ke arah penguasa naga kuning yang tampak santai saat kilatan dingin melintas di matanya. Jika situasinya berakhir menjadi hasil yang paling buruk, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memanggil 9 neter dengan paksa. Meskipun ini akan mengganggu evolusinya, itu jauh lebih baik daripada mereka bertiga mati di sini. Lagi pula, memiliki hubungan garis keturunan dengannya, jika Mu Chen mati di tangan penguasa naga kuning, 9 neter akan kesulitan untuk mempertahankan hidupnya.
Apakah kalian berdua sudah selesai berdiskusi tentang bagaimana menghadapiku? Tanya penguasa naga kuning dengan senyum apatis sambil menatap keduanya dengan sedikit geli. Dia tidak peduli dengan tindakan balasan apa yang tampaknya sedang dibahas Mu Chen dengan Luoli, seperti halnya seorang pemburu yang tidak peduli dengan 2 ekor kelinci yang bertarung di dalam kandang. Kekuatannya sebagai penguasa adalah kartu terkuat dan terkuatnya. Dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya, Mu Chen mengepalkan tangannya, menyebabkan sinar hitam petir meletus dari permukaan tubuhnya. Saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi 1 inci, 2 rune petir muncul di dadanya, fisik Dewa Petir 2 rune miliknya segera diaktifkan. Lebih jauh lagi, pada saat ini, gelombang energi mengerikan yang sangat besar meletus dari dalam tubuhnya, kekuatan yang berasal dari pilar iblis Meru Agung. Mu Chen sangat jelas tentang perbedaan yang menakutkan antara dirinya dan penguasa naga kuning. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak berani menunjukkan sedikit pun pengekangan. Semua kartunya kini telah dilepaskan, tidak ada satupun yang tersisa tersembunyi. Fluktuasi mulai terpancar dari tubuh Mu Chen dan jubahnya mulai berkibar-kibar, menyebabkan beberapa orang penting yang hadir terkesiap kaget dan takjub. Seorang pemuda yang mampu mengalahkan Mo Xingtian, benar-benar telah membuat orang-orang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap kemampuan dan kekuatannya. Sambil mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, Xia Youran menatap Mu Chen, yang secara tak terduga berencana untuk mengambil tindakan terhadap penguasa naga kuning, saat kekhawatiran memenuhi matanya yang menawan. Sambil menoleh, dia berbicara kepada Xia Tianyan yang berdiri di sampingnya, "Ayah, bukankah kamar dagang 9 musim panas kita tidak berencana untuk melakukan apapun? Bukankah membiarkan istana iblis naga menekan Akademi Spiritual Surga Utara bukanlah hal yang baik bagi kita?" Menatap Mu Chen, Xia Tianyan tersenyum dan menjawab, "Apakah kamu khawatir dengan bocah itu?" Mendengar jawabannya, semburat merah muncul di wajah menawan Xia Youran saat dia menjawab dengan malu, "Aku sedang mendiskusikan masalah yang pantas denganmu." Sambil mendesah, Xia Tianyan menjawab, "Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan dan memberikan bantuan. Kali ini, Istana Naga Iblis telah membuat banyak persiapan. Kita harus lebih mempertimbangkan hal ini. Jika kita lalai, kamar dagang 9 musim panas kita mungkin akan mengundang bencana besar." Mendengar jawabannya, Xia Youran terdiam beberapa saat. Baik Akademi Spiritual Surga Utara maupun Istana Naga Iblis merupakan eksistensi raksasa di benua Surga Utara. Bahkan kamar dagang 9 musim panas mereka akan kurang jika dibandingkan dengan pengaruh tingkat puncak seperti mereka. Tenang saja. Bocah itu dianggap telah menyelamatkanmu di Gunung Spiritual Ilahi. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika benar-benar tidak ada cara lain, aku akan bergerak dan membantunya melarikan diri dengan selamat, kata Xia Tianyan perlahan. Mendengar perkataan ayahnya, Xia Youran menghela napas pelan. Dalam situasi seperti ini, mungkin itulah yang bisa dilakukan ayahnya. Saat fluktuasi tirani di sekitar tubuh Mu Chen mencapai titik puncaknya, Mu Chen tiba-tiba melesat maju. Pilar iblis Meru Agung melesat ke langit, sebelum mendarat di pelukan Mu Chen. Membawa serta energi jahat yang melonjak, pilar itu melolong keras ke arah penguasa naga kuning. Pilar iblis itu memancarkan bayangannya saat energi jahatnya menyelimuti penguasa naga kuning. Meskipun ada serangan yang datang, ekspresi acuh tak acuh tetap ada di wajahnya, tanpa tanda-tanda ingin menghindar atau menghindari serangan itu. Mengulurkan tangannya, dia mengangkatnya, membiarkan pilar iblis itu menghantam telapak tangannya dengan keras. Fluktuasi raksasa, yang terlihat oleh mata telanjang, beriak dan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya berguncang hingga menunjukkan tanda-tanda melengkung. Meskipun mengalami dampak yang begitu besar, sosok penguasa naga kuning yang melayang di langit secara tak terduga tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda bergerak. Meskipun tubuhnya tidak proporsional dengan pilar raksasa di atasnya, sosoknya yang tampak rapuh mengandung kekuatan yang mengguncang bumi di dalamnya. Pilar iblis Meru Agung benar-benar telah terbuang sia-sia di tanganmu. Sambil tersenyum acuh tak acuh, sang penguasa naga kuning memberikan tamparan keras, yang mendarat keras di permukaan pilar iblis Meru Agung. Dentang! Suara logam bergema di cakrawala saat pilar iblis Meru besar yang sangat besar tiba-tiba terlempar oleh satu tamparan dari penguasa naga kuning. Memeluk pilar iblis itu, guncangan itu kembali padanya, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Meskipun begitu, bayangan jahat melintas di matanya, tidak mundur selangkah pun.
Melaju-maju seperti orang gila, dia melambaikan pilar iblis meru besar, membuatnya melolong di udara, mengirimkan pukulan berat terus-menerus ke arah penguasa naga kuning. Tanpa bergerak sedikit pun, penguasa naga kuning dengan santai menampar demi menampar, menyebabkan suara yang sangat keras meletus setiap kali telapak tangannya mendarat di pilar iblis meru besar. Setiap kali itu terjadi, pilar iblis meru besar akan bergetar hebat, dengan Mu-Chen berturut-turut menyemburkan seteguk darah. Dalam sekejap, jubahnya ternoda oleh darahnya, menyebabkan dia tampak menakutkan di mata orang-orang. Di belakangnya, Luoli menggigit bibirnya dengan marah saat tangannya yang seperti batu giok menggenggam erat pedang Luo Shen miliknya. Darah merah tua terus mengalir di tubuh pedang. Pada saat ini, sinar samar kecemerlangan merah tua terpancar dari pedang Luo Shen, yang tampaknya membentuk tanda merah darah samar di tubuh pedang. Saat ini terbentuk serpihan aura pedang yang membuat jantung orang-orang berdebar-debar yang perlahan menghilang mulai beriak di sekujur tubuhnya, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya teriris dan terpotong. Suara-suara jelas yang membuat jantung orang-orang berdebar kencang bergema di Cakrawala saat semua orang yang hadir di wilayah ini menyadari serangan gagah berani yang dilancarkan Mu-Chen secara berturut-turut sama sekali tidak efektif. Sebaliknya, luka-lukanya semakin parah, menyebabkan mereka semua diam-diam menampar bibir mereka. Bocah ini benar-benar tidak peduli dengan hidupnya. Dia benar-benar berani terlibat dalam pertarungan melawan seorang penguasa. Bahkan jika ini terus berlanjut, dia mungkin terbunuh oleh dampak balasan yang diterimanya. Jelas, penguasa naga kuning merasa tertarik dengan aspek ini, dia menyeringai saat menatap Mu-Chen, yang terus melancarkan serangannya seperti melihat seekor tikus berjuang dengan sia-sia. Cahaya merah menyala di mata Mu-Chen saat raungan marah terdengar dari tenggorokannya. Detik berikutnya, pilar iblis meru agung menghantam keras ke arah penguasa naga kuning sekali lagi, sementara darah segar yang merembes keluar dari sudut mulutnya tampak sangat merah dan menusuk mata. Sudah waktunya, kata penguasa naga kuning sambil tersenyum, matanya dipenuhi dengan kekejaman yang kejam saat sinar kecemerlangan mulai mengembun di tangannya. Sambil menampar dengan keras, dia mengarahkan tangannya dengan keras ke arah pilar iblis meru besar yang bergemuruh ke arahnya. Pada saat keduanya bersentuhan, kilatan dingin muncul di mata Mu-Chen. Di dalam aurasianya, rune ungu yang bersinar meletus dengan ganas dari halaman penyegelan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya ungu meletus keluar, melesat saat bergerak di sepanjang pilar iblis meru agung. Akhirnya, cahaya itu melesat menembus telapak tangan penguasa naga kuning, melesat langsung ke tubuhnya. Saat ini terjadi, senyum yang terpancar di wajah penguasa naga kuning tiba-tiba membeku saat dia merasakan energi spiritual yang luas dan tak berujung di dalam tubuhnya tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, tekanan kekuatan yang dipancarkannya dengan cepat menghilang. Seolah-olah disegel. Pilar iblis meru agung menghantam tubuh penguasa naga kuning dengan keras, dan energi menakutkan mengalir deras darinya. Saat ledakan besar bergema, banyak orang menatap dengan kaget saat mereka melihat penguasa naga kuning terlempar melintasi cakrawala. Luoli. Saat selaput antara ibu jari dan telunjuk Mu-Chen terbelah, Mu-Chen meraung keras. Mendengar omannya, gadis muda di kejauhan melesat ke langit. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya muncul dengan warna merah tua yang tidak biasa. Di permukaannya, sebuah rune merah darah muncul untuk melelehkan darah yang ada di badan pedang. Teriakan pedang bergema di cakrawala, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Detik berikutnya, banyak orang menatap dengan kaget saat gadis muda yang sangat cantik dengan pinggang ramping itu membuat rambut keperakannya berkibar dan ekspresi dingin di wajahnya yang menawan saat dia menusukkan pedangnya. Pedang panjang berwarna merah tua itu memancarkan sinar cahaya merah darah yang menyilaukan mata. Pada saat berikutnya, sinar cahaya pedang berwarna merah darah melesat keluar, berubah menjadi sungai darah. Kemanapun ia bergerak, ruang hancur berkeping-keping. Akhirnya, saat suara orang-orang menghirup udara dingin terdengar, sungai darah itu menebas tubuh penguasa naga kuning, yang dilempar terbang oleh Mu-Chen tanpa sedikit pun belas kasihan. Sinar cahaya merah darah menyebar ke seluruh langit saat aura pedang yang menutupi langit melolong, menyebabkan ruang di sekitarnya tampak seolah-olah sedang ditusuk penuh lubang. Melihat tontonan di hadapan mereka, berbagai petinggi yang hadir benar-benar tercengang. Sinar tajam dari cahaya pedang berwarna merah darah bersemi di cakrawala, bagaikan kembang api berwarna merah darah. Keindahannya dipenuhi dengan keganasan yang mendebarkan jantung di dalamnya.
Banyak orang di wilayah ini tercengang saat menyaksikan tontonan yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Jelas, ini telah melampaui harapan semua orang, karena tidak seorang pun dari mereka membayangkan hasil seperti itu. Penguasa naga kuning, yang seharusnya memiliki kendali penuh atas seluruh situasi dan tidak membiarkan sedikit pun kejadian tak terduga terjadi, tiba-tiba telah dilempar terbang oleh Mu Chen, dengan pilar iblisnya, sebelum disambar cahaya pedang menakjubkan yang tiba-tiba meletus dari Luoli. Di seberang cakrawala, sinar pedang berwarna merah darah yang hadir perlahan menghilang di bawah tatapan kaget dan heran yang menghiasi langit. Pada saat berikutnya, sebuah sosok mulai muncul kembali di garis pandang mereka. Begitu sosok itu muncul, suara orang-orang yang menghirup udara dingin seketika bergema di seluruh dunia, tanpa henti. Sosok itu tentu saja adalah penguasa naga kuning. Namun, pada saat ini, ekspresi wajahnya gelap hingga menjadi menakutkan. Di tubuhnya, jubahnya sudah terkoyak, memperlihatkan dadanya. Pada saat ini, sebenarnya ada garis noda darah di dadanya, memanjang dari perutnya hingga ke tenggorokannya. Sang penguasa naga kuning benar-benar terluka. Banyak orang menatap dengan kaget pada gadis muda yang menawan dalam balutan jubah hitam yang melayang di langit. Dia benar-benar telah melukai seorang penguasa kelas 1 dengan kekuatannya yang berada di tahap penyelesaian surgawi? Bagaimana mungkin? Jangan bicara tentang tahap penyelesaian surgawi, bahkan seseorang yang telah melewati 3 kesengsaraan penguasa tidak akan mampu melukai seorang penguasa kelas 1. Pedang dewa yang sangat hebat. Xia Tianyan bergumam sambil menatap pedang Luoshen yang digenggam erat di tangan Luoli, sementara sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan sensasi mengancam yang terpancar dari pedang itu. Jika pedang itu jatuh ke tangan penguasa kelas 1, dia akan merasakan ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Itu pasti artefak ilahi. Selain itu pasti salah satu yang tidak umum di antara semua artefak spiritual ilahi. Apa sebenarnya latar belakang gadis itu? Dia benar-benar mampu menggunakan artefak ilahi yang begitu hebat. Gumam Xia Tianyan dengan kaget dan heran. Artefak ilahi. Itu adalah sesuatu yang bahkan kamar dagang 9 musim panas mereka tidak dapat hasilkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa salah satu dari mereka akan muncul di tangan seorang siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Sehingga membuat matanya memerah karena iri. Meskipun begitu, meskipun dia iri, Xia Tianyan tahu bahwa seorang gadis muda yang mampu memegang harta yang sangat berharga itu pasti memiliki latar belakang yang sangat hebat. Siapapun yang berani sembarangan mencelupkan jari mereka mungkin harus membayar harga yang sangat tinggi. Di sampingnya, Xia Youran menggelengkan kepalanya sementara keterkejutan dan keheranan terlihat di matanya. Meskipun dia bisa dianggap telah mengenal Luoli, dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis muda yang menawan dan pendiam itu benar-benar memiliki kartu seperti itu. Namun, dia terlalu lemah dan tidak mampu menggunakan kekuatan pedang ilahi itu dengan benar. Jika tidak, dengan mereka berdua, satu memegang pilar iblis dan yang lainnya memegang pedang ilahi, bahkan penguasa naga kuning akan kesulitan untuk meraih kemenangan, kata Xia Tianyan dengan nada menyesal. Selain itu, saat ini, penguasa naga kuning mungkin sudah marah. Penguasa naga kuning menjadi marah besar. Menundukkan kepalanya untuk melihat luka di dadanya, seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali sementara wajahnya memerah karena malu. Meskipun luka seperti itu tidak membahayakannya, tidak diragukan lagi itu adalah tamparan keras di wajahnya. Terlebih lagi, itu terjadi tepat di depan banyak ahli dari benua langit utara. Dia sudah bisa membayangkan betapa besarnya lelucon yang akan dia buat saat masalah ini beredar. Keberadaan alam berdaulat menerima serangan yang menyedihkan dari tangan 2 junior tahap penyelesaian surgawi. Kecerobohan sesaat telah mengakibatkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Kalian berdua bajingan. Semua orang bisa mendengar suara gemetar dari suara penguasa naga kuning saat dia menatap ke arah Mu Chen dan Luoli dengan kebencian yang tak tertandingi dalam matanya, berharap dengan sekuat tenaga untuk mencabik-cabik mereka berdua. Aku akan memastikan kalian berdua berharap mati. Penguasa naga kuning meraung, tubuhnya melesat keluar dengan dahsyat. Dalam sekejap, dia muncul tepat di hadapan Luoli. Dengan jentikan jarinya, ruang di hadapannya hancur berkeping-keping, saat riak mengerikan yang mengandung energi penghancur menyapu Luoli dengan kecepatan kilat. Akan tetapi, saat riak mengerikan itu hendak mencapai Luoli, sebuah bayangan naga melesat keluar,
saat Mu Chen melingkarkan tangannya di pinggang Luoli, memimpin dan menyerbu keluar dari jangkauan riak yang datang itu. Kau bahkan tidak bisa menjamin hidupmu sendiri, dan kau masih ingin menyelamatkan orang lain, bajingan kecil. Penguasa naga kuning meraung dengan senyum jahat. Mengetuk jarinya sekali lagi, sinar cahaya seperti cairan melesat keluar darinya, menghancurkan ruang, dengan keras menghantam punggung Mu Chen. Menderita serangan yang begitu berat, seteguk darah menyembur keluar saat Mu Chen memeluk Luoli erat-erat, keduanya terlempar ribuan meter ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Darah dan daging tidak bisa dibedakan di punggungnya. Jika bukan karena dia telah mencapai tingkat penguasaan kecil fisik Dewa Petirnya, satu titik dari penguasa naga kuning itu mungkin telah menembusnya. Mu Chen. Darah yang keluar dari mulut Mu Chen menetes ke rambut keperakan Luoli, tampak sangat mencolok. Namun, tanpa mempedulikan semua ini, Luoli mengangkat wajahnya yang menawan untuk menatap Mu Chen yang berwajah pucat. Saat menatapnya, cengkeraman erat mencengkeram hatinya saat tanda merah muncul di bibirnya yang tergigit. Aku belum mati. Mu Chen bergumam sambil tersenyum menyakitkan. Semua tulang di tubuhnya terasa seperti hancur, menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi meroket ke seluruh tubuhnya. Benar-benar layak bagi seorang ahli alam Safran. Sedikit saja keseriusan telah membuat mereka sama sekali tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Dia masih meremehkan kekuatan seorang Safran. Bahkan setelah mengandalkan kekuatan ajaib dari halaman penyegelan yang memungkinkannya untuk sementara menyegel energi spiritual di dalam tubuh penguasa naga kuning, mereka berdua yang digabungkan masih tidak dapat melakukan kerusakan yang nyata terhadap yang terakhir. Memang, kalian belum mati. Itu karena aku ingin kalian berdua merasakan sakit yang melebihi kematian. Sebuah suara acuh tak acuh yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan terdengar dari belakang mereka. Dari belakang, penguasa naga kuning dengan jahat menatap ke arah mereka sambil mengangkat jarinya sekali lagi. Sambil menggertakkan giginya, Luoli menggenggam pedang Luoshen miliknya sambil mengusap ujung pedang itu dengan jarinya. Saat jarinya menyentuhnya, sebuah rune merah darah yang sangat rumit muncul di badan pedang itu. Sambil mengulurkan tangannya, ia berencana untuk menyeka rune itu, dan membuka segel pedang Luoshen sepenuhnya. Namun, saat dia baru saja akan melakukannya, Mu Chen mencengkeram tubuh pedang itu dengan ganas, yang langsung menyebabkan tangannya teriris dan berdarah oleh ki pedang yang ganas itu. Melihat tindakannya, Luoli langsung terkejut, yang menyebabkan dia buru-buru menarik kembali ki pedang yang ada di pedang Luoshen. Lepaskan, teriak Luoli. Jangan lakukan ini. Tenang saja, aku tidak akan mati semudah itu, jawab Mu Chen sambil menggertakkan giginya. Mu Chen tahu tentang beberapa kartu hebat yang dimiliki Luoli. Jika dia melepaskannya, dia mungkin bisa menaklukkan penguasa naga kuning itu. Namun, harga yang harus dia bayar adalah kepergiannya lebih awal, sesuatu yang tidak diinginkan Mu Chen. Luoli tahu apa yang dipikirkan Mu Chen. Dia sangat menghargai dan mencintai saat-saat yang dihabiskannya bersama Mu Chen. Meskipun demikian, semua ini berada di bawah keselamatannya di dalam hatinya. Jika dia bisa meninggalkan mereka demi menyelamatkan nyawa Mu Chen, dia tidak akan ragu melakukannya. Percaya padaku. Sambil menggertakkan giginya, Luoli menatap lurus ke mata Mu Chen, sebelum akhirnya melepaskan segelnya. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, dia menjawab, jika kau tidak punya cara lain, aku akan bergerak. Suaranya terdengar tegas dan penuh tekad. Jelas, dia tidak akan membiarkan Mu Chen memengaruhi keputusannya dengan cara apapun. Sambil tersenyum tak berdaya, tubuh Mu Chen menggigil saat bayangan naga raksasa muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat seperti hantu saat seberkas cahaya melintas di telinganya. Meski luput, tebasan terbuka di wajah Mu Chen. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang sangat mengerikan melesat ke langit di kejauhan. Saat orang-orang mulai melirik, mereka melihat pertarungan yang menakjubkan terjadi di tempat Liu An dan Ling Xi berada. Ling Xi, yang tidak menunjukkan minat apapun dalam pertarungannya melawan Liu An, memiliki ekspresi dingin yang menyelimuti wajahnya yang menawan, dengan serangannya yang sangat ganas. Serangan yang menakutkan berturut-turut mengarah ke Liu An, memaksanya ke titik yang tidak siap. Pergi sana! Dengan ekspresi dingin menutupi wajah menawannya, niat membunuh meledak dari mata indah Ling Xi. Terkejut oleh ledakan tiba-tiba niat membunuh yang mencengangkan yang meletus dari Ling Xi, Liu An melirik Mu Chen, yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan dari serangan penguasa naga kuning.
Sambil tersenyum tak berdaya, dia berbicara. Nona Lingxi, bisakah kita kembali ke apa yang telah kita lakukan sebelumnya? Apa gunanya mengambil tindakan sekarang? Itu tidak akan ada gunanya bagi kita berdua. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dengan lambaian tangannya, fluktuasi muncul di langit saat sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membentuk spiritual arai raksasa berukuran lebih dari 1000 meter berwarna merah tua. Di dalam spiritual arai itu terdapat gunung berapi megah setinggi lebih dari 1000 meter yang terbentuk dengan cepat. Lingxi meraung dingin sambil melambaikan lengan bajunya yang ramping. Detik berikutnya, fluktuasi yang mencengangkan meletus dari gunung berapi yang megah itu. Lahar meletus dari kawahnya, berubah menjadi ular piton lava yang sangat besar. Melonjak ke depan, ular itu melolong saat menyerang Liu An. Melihat serangan yang datang, ekspresi wajah Liu An berubah karena dia tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun. Dengan raungan rendah, sosok energi spiritual raksasa yang bersinar mengembun di belakang punggungnya. Tampak seperti raksasa yang menahan langit, napasnya menyebabkan angin kencang dan awan terbentuk. Mengirim jarinya yang besar dan seperti tubuh bergemuruh, ia menghancurkan ruang di depannya, menghantam langsung ke ular piton lava raksasa yang datang. Menghadapi Lingxi yang marah, Liu An tidak punya pilihan selain memanggil tubuh surgawi berdaulatnya. Saat Lingxi dan Liu An saling menyerang dengan hebat, situasi Mu Chen semakin buruk. Frekuensi serangan penguasa naga kuning semakin cepat, menyebabkan luka-lukanya bertambah banyak, darah mengalir dari semuanya. Dalam dekapannya, mata Luoli memerah saat melihat luka-luka yang semakin membesar di tubuh Mu Chen. Sambil memegang erat pedang Luo Shen, tangannya mulai gemetar. Kau benar-benar berhasil menghindar. Apakah kau akan menghindarinya lagi? Sang penguasa naga kuning tertawa jahat, mengulurkan ke-10 jarinya sebelum dengan marah menekan ruang di hadapannya. Saat dia menekan 10 jarinya ke bawah, 10 sinar cahaya yang menakutkan pecah melalui ruang, menyelimuti radius melingkar 1000 meter di sekitar Mu Chen. Serangan seperti itu sama sekali tidak dapat dihindari. Sambil menggertakkan giginya, sebuah pagoda hitam melesat keluar dari tangan Mu Chen. Pagoda itu membesar dengan cepat, berubah menjadi pagoda 9 lantai, menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Sinar cahaya menghantam permukaan pagoda dengan keras. Menghadapi serangan yang menakutkan seperti itu, bahkan dengan kemampuan bertahannya, retakan mulai muncul di permukaannya. Akhirnya dengan ledakan keras, kartu pertahanan terhebat di tangan Mu Chen hancur total. Kalian berdua bajingan bisa pergi dan mati sekarang. Dengan senyum jahat, penguasa naga kuning melesat maju dengan dahsyat. Dengan lambaian tangannya yang besar, tangan energi spiritual raksasa yang panjangnya ribuan meter mulai mengembun. Dengan lambaian yang dahsyat, ia mengirimkannya menghantam ke arah Mu Chen dan Luoli, menghancurkan setiap inci ruang di antara mereka. Penguasa naga kuning akhirnya berhenti bermain dan sekarang berusaha untuk menghapus kehidupan Mu Chen dan Luoli sepenuhnya. Saat pagoda 9 lapisan hancur berkeping-keping, Mu Chen menyemburkan seteguk darah lagi. Di dadanya, sebuah rune merah darah kuno dan samar muncul di pedang Luo Shen di tangan Luoli dengan ujung jarinya menjulur keluar sekali lagi. Sekarang dalam kondisi yang sangat buruk, Mu Chen merasakan fluktuasi yang menakutkan menekan kepalanya. Menghadapinya, dia hanya bisa tersenyum pahit dan mendesah. Sambil menggelengkan kepalanya ke arah Luoli, dia mengangkat telapak tangannya ke atas saat dia berencana untuk memanggil 9 neter dengan paksa, yang saat ini sedang dalam proses evolusi. Namun, saat Mu Chen mencoba memanggilnya dengan paksa, dia menemukan bahwa pagoda 9 lapis yang dihancurkan oleh penguasa naga kuning tiba-tiba mulai memancarkan sinar cemerlang yang menyilaukan. Saat sinar cemerlang itu mulai menyatu, Mu Chen terbungkus di dalamnya. Di kedalaman cahaya cemerlang itu, sosok seorang wanita tampak perlahan muncul ke permukaan. Saat sosok itu muncul dari dalam, suara yang manis dan lembut bergema keras di seluruh dunia. Suara itu terdengar sangat lembut. Namun, meskipun begitu, suara itu mengandung sedikit amarah yang menyebabkan suhu seluruh dunia menjadi sedingin es. Apa kau pikir seorang penguasa kelas 1 yang rendahan bisa menyakiti putraku? Apa kau pikir seorang penguasa kelas 1 yang rendahan bisa menyakiti putraku? Saat suara lembut yang membawa sedikit amarah bergema di seluruh dunia, keterkejutan memenuhi hati setiap orang yang hadir, terutama setelah merasakan fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba berkobar di seluruh wilayah ini.
Bahkan wajah berbagai tokoh besar berubah drastis, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menatap sosok wanita yang telah terbentuk dalam kecemerlangan itu. Dari sana, mereka bisa merasakan tekanan dan kekuatan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, tubuh Mu Chen bergetar hebat. Awalnya, dia sedang dalam proses memanggil 9 neter dengan paksa, yang sudah setengah jalan dalam evolusinya. Memutar kepalanya, dia menatap kosong ke sosok wanita yang terkondensasi dalam sinar kecemerlangan. Sosok itu mulai tumpang tindih dengan siluet hangat dan lembut di bagian terdalam ingatannya. Sejak dia mulai mengingat banyak hal, dia belum pernah melihat sosok itu lagi. Namun, sosok hangat dan lembut di bagian terdalam ingatannya seperti merek yang tidak pernah pudar. Merek yang berasal dari garis keturunannya adalah sesuatu yang tidak dapat dihapus, tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu. Ibu. Dalam keadaan agak hampa, Mu Chen menggumamkan sepatah kata, suaranya terdengar sangat serak dan sepat, dengan sedikit gemetar. Tampaknya dia tidak berani percaya bahwa sosok yang dicarinya dengan getir itu benar-benar muncul di sini, tepat di depannya. Entah berapa kali sosok ini muncul dalam mimpinya. Sejak kecil, ayahnya selalu memaksanya untuk berlatih dan berkultivasi dengan tekun. Saat nakal dan malas, ia akan mendapat tamparan dari ayahnya. Sambil menangis terseduh-seduh setelah dimarahi, sosok yang hangat dan lembut tampak muncul di sampingnya, tampak gelisah saat menghiburnya. Pada saat-saat seperti itu, suaranya yang hangat dan lembut akan langsung merasuk ke dalam hatinya. Hari ini, akhirnya, sosok dalam mimpinya benar-benar muncul di depan matanya. Perasaan rumit dan tak terlukiskan mengalir keluar dari hati Mu Chen, seperti banjir, menyebabkan mata pemuda yang sangat tangguh itu memerah. Sementara Mu Chen tenggelam dalam pikirannya setelah melihat sosok wanita itu, Ling Xi, yang sedang dalam proses pertarungan sengit dengan Liu An, tiba-tiba menjadi kaku. Menolehkan kepalanya, dia menatap dengan tak percaya pada sosok yang sangat dikenalnya yang muncul di hadapannya. Pada saat berikutnya, matanya memerah, sebelum air mata mulai mengalir di wajahnya yang cantik. Bibi Jing. Meskipun dia telah kehilangan sebagian besar ingatannya, sosok di depan matanya adalah orang terpenting dalam hidupnya. Ketika dia dibawa keluar dari tempat seperti neraka itu, Ling Xi tahu bahwa pentingnya sosok itu menggantikan hidupnya sendiri. Melihat Ling Xi berhenti, Liu An menghela napas lega. Ling Xi tampak dalam keadaan emosi yang tidak stabil, sehingga ini merupakan kesempatan yang baik baginya untuk bertindak. Meskipun demikian, ia ragu-ragu sejenak dan tidak memanfaatkannya. Lagi pula, ia tidak menaruh dendam terhadapnya, dan Ling Xi juga tidak termasuk dalam kontraknya dengan Istana Naga Iblis. Mereka hanya meminta Ling Xi untuk bertindak sekali. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya ia membuatnya sesederhana mungkin, karena ia tidak ingin mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya demi Istana Naga Iblis. Liu An menoleh sedikit untuk melihat sosok wanita itu, yang muncul entah dari mana, namun membuat hati orang-orang berdebar karena terkejut. Sebuah kerutan muncul di dahinya saat dia berpikir, itu seharusnya bukan tubuh fisik. Itu adalah bentuk spiritual. Meskipun demikian, meskipun itu hanya bentuk spiritual, dia samar-samar dapat melihat, dengan perasaan gelisah, bahwa wanita di hadapannya mungkin bukan seseorang dengan latar belakang yang sederhana. Perubahan yang tidak terduga mungkin saja terjadi pada seluruh situasi ini. Saat banyak orang di wilayah itu menatap dengan kaget pada sosok cantik seperti batu giok yang telah terkondensasi dari sinar cahaya yang mekar, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Dengan lambaian lembut, telapak tangan energi spiritual raksasa berukuran 1000 meter yang menekan Mu Chen tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, retakan mulai muncul di atasnya, dan dengan ledakan keras terakhir, ia berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Dengan satu lambaian tangannya, serangan tirani penguasa kelas 1 langsung sirna. Saat tontonan ini terjadi, bahkan para ahli sekelas Xia Tianyan pun membuat pupil-pupil mereka berkontraksi dengan hebat karena terkejut. "Siapa kamu?" Raungan marah dari penguasa naga kuning bergema di cakrawala saat dia menatap sosok cantik di antara cahaya yang cemerlang itu dengan kaget. Meskipun serangan sebelumnya yang dia kirimkan bukanlah kekuatan penuhnya, mustahil bagi siapapun untuk mematahkannya semudah yang dia lakukan. Dari mana sebenarnya wanita misterius ini berasal? Apakah dia mengatakan bahwa dia adalah putranya? Mungkinkah dia adalah ibu dari bocah nakal itu?
Yang terhormat, bocah bau itu, Mu Chen, telah mencuri harta karun istana naga iblis kami. Jika dia putramu, kau bisa membawanya pergi, dan kami tidak akan merepotkanmu. Dia hanya perlu mengembalikan harta karun kami, kata penguasa naga kuning dengan suara yang dalam. Dia bukan orang bodoh. Dia merasakan bahaya yang amat besar dari wanita misterius di hadapannya. Jika dia menjadi musuhnya, itu akan menjadi pukulan telak bagi rencana istana naga iblis mereka. Kau telah menyakiti anakku. Bahkan seluruh istana naga iblis tidak cukup untuk menebusnya. Suara lembut wanita itu kini berubah menjadi kemarahan dan kemurkaan yang ekstrim. Dengan mengangkat tangannya, cahaya hitam yang tak ada habisnya mulai mengembun di telapak tangannya. Dengan desiran, itu berubah menjadi pagoda berwarna hitam yang sangat indah. Dari penampilannya, pagoda hitam itu benar-benar identik dengan pagoda 9 lapisan yang baru saja dipanggil Mu Chen beberapa saat yang lalu. Menembak ke langit, angin kencang mulai melolong saat ukurannya membesar secara dramatis. Saat udara bergemuruh, seluruh wilayah tampak meredup saat pagoda hitam itu tumbuh hingga ukuran ribuan meter panjangnya. Mirip dengan meteor, ia melayang di udara, bayangannya menyelimuti seluruh wilayah di bawahnya. Energi spiritual meledak di seluruh wilayah, mengembun menjadi tornado raksasa di sekitar pagoda hitam. Keributan yang menakutkan ini menyebabkan wajah penguasa naga kuning berubah drastis, karena dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya terpancar dari pagoda hitam. Pada saat berikutnya, dengan suara gemuruh yang keras, tubuh surgawi penguasa yang sangat besar, berukuran 1000 meter, mengembun di belakangnya. Seluruh tubuh surgawi ini berwarna kuning kehitaman, tampak seolah-olah terbuat dari emas, memberi orang perasaan tidak dapat dihancurkan. Ini adalah tubuh surgawi emas surgawi, yang merupakan kebanggaan penguasa naga kuning. Ini adalah hasil kultivasi dari memanfaatkan energi spiritual peleburan emas surgawi yang ditemukan di awan, melembutkannya dengan seni ilahi tubuh surgawi yang unik. Meskipun tubuh surgawi emas surgawi ini tidak berada dalam daftar 99 tubuh surgawi penguasa teratas, itu jauh lebih tirani daripada tubuh surgawi penguasa biasa. Meskipun dia hanya penguasa kelas 1, penguasa naga kuning mampu bersaing dengan penguasa kelas 2, semua berkat tubuh surgawi emas surgawi yang telah dia kultivasikan. Situasi saat ini jelas membuat penguasa naga kuning merasakan ancaman yang sangat besar. Karena itu, tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan kartu terbaiknya. Ledakan. Meskipun begitu, tanpa peduli sedikit pun, pagoda hitam itu segera menekan sinar hitam pekat yang bersinar dari tubuh surgawi emas surgawi. Seperti lubang hitam, pagoda itu mulai berputar, melolong saat turun, menyelimuti penguasa naga kuning dan tubuh surgawi emas surgawi di dalamnya. Mengaum. Segudang cahaya keemasan meletus dari pagoda hitam dan raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema. Pada saat berikutnya, semua ahli yang hadir di wilayah itu diliputi keterkejutan saat melihat ratusan naga emas raksasa terbang di atas pagoda hitam. Berubah menjadi api berwarna emas, mereka menyerbu ke dalam pagoda, menyembunyikan bumi dan menutupi langit saat mereka membungkus tubuh surgawi berwarna hitam emas di dalamnya. Melonjak maju dan menyala-nyala, mereka tampaknya mulai memurnikan target yang mereka tangkap. Saat api emas itu membumbung tinggi, penguasa naga kuning diliputi keterkejutan dan ketakutan saat melihat bahwa tubuh surgawi emas, miliknya, yang bahkan dapat melawan penguasa kelas 2, tiba-tiba mencair dengan kecepatan yang mencengangkan. Penuh dengan rasa takut, dia buru-buru mendesak tubuh surgawi emas surgawinya untuk menyerang dinding bagian dalam pagoda dengan keras. Namun, meskipun serangannya merajalela, pagoda hitam itu tidak bergerak sedikit pun. Jelas, pagoda hitam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mainan kecil yang dibawa Mu Chen. Saat mereka menyapu di dalam pagoda, api keemasan itu dengan cepat melelehkan tubuh surgawi emas surgawi. Dalam rentang waktu selusin napas yang singkat, hawa dingin menjalar ke tulang punggung banyak ahli saat mereka melihat tubuh surgawi emas surgawi telah sepenuhnya meleleh. Sekarang, penguasa naga kuning dibiarkan terekspos terhadap api keemasan yang mengamuk tanpa satu pun pertahanan yang ada di tubuhnya. Saat api emas itu bergoyang dan menggeliat, mereka berubah menjadi 100 naga emas raksasa. Berenang perlahan, mereka menatap tajam ke arah penguasa naga kuning. Sesaat kemudian, sambil merentangkan tubuh raksasa mereka menukik ke arahnya. Urg! Penguasa naga kuning melolong saat energi spiritual yang tak terbatas meletus dari tubuhnya.
Berbagai serangan dahsyat terus bergemuruh darinya, berbagai senjata roh dilontarkan tanpa peduli. Meskipun demikian, meskipun serangannya merajalela, naga emas raksasa itu tidak bergeming sedikit pun. Saat api emas berkobar di sekitar tubuh mereka, arus energi spiritual yang menakutkan melolong keluar. Pada saat mereka bersentuhan dengan tubuhnya, penguasa naga kuning segera dilahap oleh api emas yang melonjak. Arg! Kali ini, yang terdengar adalah jeritan yang sangat menyedihkan saat penguasa naga kuning diselimuti oleh api keemasan, sementara tubuhnya yang kuat mulai terbakar. Melihat penguasa naga kuning ditelan oleh api emas, namun tidak dapat melarikan diri, Xia Tianyan dan para ahli lainnya merasakan keringat dingin menetes di punggung mereka. Sebenarnya keterampilan macam apa ini? Sungguh luar biasa. Itu telah langsung melelehkan tubuh surgawi penguasa. Dari kelihatannya, itu juga ingin melelehkan penguasa naga kuning. Teriakan penguasa naga kuning semakin terdengar sedih. Jelas, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tolong jangan bertindak gegabah, wahai yang mulia. Jika ada bagian yang telah kami singgung, Istana Naga Iblis kami bersedia memberikan kompensasi dengan cara apapun. Mohon maafkan dan biarkan penguasa naga kuning pergi. Saat penguasa naga kuning hendak disempurnakan, suara gemuruh akhirnya terdengar dari kejauhan. Saat berbalik, semua orang melihat penguasa naga hitam melesat mendekat. Pada saat ini, ekspresi yang sangat buruk terpancar dari wajahnya. Awalnya, Dekan Taichang hampir tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tiba-tiba, iblis yang menakutkan seperti itu akan muncul. Dalam waktu sesingkat itu, dia hampir menyempurnakan penguasa naga kuning. Meski begitu, menghadapi aumannya, wanita di dalam cahaya yang mekar itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat api emas terus menggulung, jeritan yang datang dari penguasa naga kuning berangsur-angsur melemah. Kamu bertindak terlalu jauh. Melihat hal ini, penguasa naga hitam langsung meraung, mengirimkan niat membunuhnya yang melesat ke langit. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan wanita itu. Mengirim telapak tangan, langit menjadi redup saat ratusan bayangan naga melonjak maju, menghancurkan langit dan bumi di belakangnya. Penguasa naga hitam ini benar-benar layak menjadi penguasa kelas 5. Serangannya ini dengan jelas menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui penguasa naga kuning. Tindakan apapun yang dilakukannya mampu menghancurkan langit dan bumi. Di dalam cahaya itu, telapak tangan seperti giok terentang. Tidak ada fluktuasi energi spiritual yang merajalela di atasnya, hanya satu telapak tangan yang menepuk. Begitu saja, telapak tangan itu menghantam telapak tangan yang sangat merajalela yang berasal dari penguasa naga hitam. Puff! Saat kedua telapak tangan saling beradu, suara gemuruh yang menggelegar terdengar. Retakan muncul di ruang berbentuk bola yang berjarak puluhan ribu meter di sekitar keduanya saat ruang mulai runtuh. Dari kejauhan, ruang itu tampak seperti pecahan kaca raksasa. Ledakan! Angin kencang dan gelombang spasial yang menakutkan menerjang saat semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat bahwa penguasa naga hitam benar-benar terlempar ribuan meter oleh satu tamparan tangan wanita itu. Pada saat berikutnya, setelah banyak kesulitan, dia berhasil menstabilkan dirinya, sementara ekspresi ketidakpercayaan yang tak terbayangkan muncul di wajahnya. Pada saat ini, seluruh dunia tampaknya menjadi sunyi. Kulit kepala para petinggi menjadi mati rasa karena mereka berpikir, dari mana sebenarnya wanita menakutkan ini berasal? Dia benar-benar sekuat itu. Arg! Jeritan memilukan terus terdengar, menyebabkan orang-orang buru-buru berbalik untuk melihat sosok penguasa naga kuning yang dilalap api keemasan di dalam pagoda hitam. Akhirnya saat api berkobar, ledakan keras terdengar saat tubuh penguasa naga kuning benar-benar meledak. Akan tetapi, meski begitu, tidak ada kabut berdarah yang terbentuk karena semuanya berubah menjadi kehampaan oleh api keemasan. Oleh karena itu, saat api keemasan itu menghilang, tidak ada satupun benda tersisa dalam pagoda hitam itu. Sang penguasa naga kuning ternyata telah disempurnakan hidup-hidup. Melihat ini, Xia Tianyan, penguasa tertinggi barat dan tokoh-tokoh penting lainnya dari benua langit utara tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Saat wajah mereka berubah pucat, bayangan teror dan ketakutan melintas di kedalaman mata mereka. Kemampuan yang sungguh luar biasa. Saat keheningan meliputi seluruh wilayah, cahaya cemerlang itu perlahan mulai menghilang saat sesosok tubuh lembut muncul di hadapan tatapan mata terkejut dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya.
Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap ke arah penguasa naga hitam di kejauhan saat suara mengerikan terdengar di seluruh dunia. Karena kamu sudah menindas anakku, aku akan menindasmu. Ada apa? Karena kamu menindas anakku, aku akan menindasmu. Ada apa? Suara dingin wanita itu bergema di seluruh dunia karena suara yang awalnya lembut kini membawa sedikit amarah dan kesombongan yang tak tersamarkan. Di matanya, Istana Naga Iblis, yang dikenal sebagai penguasa benua langit utara, tampaknya sama sekali tidak layak untuk ditakuti. Jika bukan karena dia yang memurnikan penguasa naga kuning hidup-hidup sebelum mengirim penguasa naga hitam terbang dengan pukulan tangannya, mungkin ada banyak orang yang akan mendengus dengan jijik mendengar kata-katanya. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang berani tertawa terbahak-bahak karena semua orang tahu bahwa wanita misterius di depan mata mereka memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di dalam dunia seribu besar, memang ada terlalu banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Tidak seorang pun akan tahu kapan tepatnya seorang ahli elit akan muncul di depan mereka, seperti yang telah dilakukan wanita misterius ini. Oleh karena itu, seluruh wilayah menjadi sunyi saat suara yang mengerikan itu terdengar. Meskipun wajah penguasa naga hitam dipenuhi dengan kesuraman, dia tidak berani mengambil tindakan gegabah terhadap wanita misterius itu lagi. Meskipun dia hanya bentuk spiritual, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika tubuh aslinya hadir, seberapa menakutkankah kekuatan aslinya? Kekuatan yang sangat menakutkan. Xia Tianyan berbisik. Di sampingnya, wajah penguasa istana ekstrim barat juga dipenuhi dengan keterkejutan. Wanita misterius di hadapannya benar-benar terlalu kuat. Dia sebenarnya Ibu Mu Chen? Apa latar belakang Mu Chen itu? Xia Tianyan bertanya dengan kaget sambil melihat ke arah Xia Youran. Dari penampilannya, wanita misterius ini memiliki kekuatan yang benar-benar mengalahkan naga laut utara. Namun, jika Mu Chen memiliki latar belakang seperti itu, mengapa dia pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk berlatih dan berkultivasi? Latar belakang yang begitu kuat, pasti akan memungkinkannya untuk berlatih dan berkultivasi jauh lebih cepat daripada di Akademi Spiritual Surga Utara. Mendengar pertanyaan ayahnya, Xia Youran menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga merasa sangat bingung dengan pertanyaan ini. Sepertinya akan terjadi kecelakaan pada rencana Istana Naga Iblis, kata Xia Tianyan pelan sambil menghela napas lega. Kemunculan tiba-tiba seorang ahli alam saffron yang menakutkan seperti itu jelas bukan sesuatu yang berada di bawah kendali Istana Naga Iblis. Saat keheningan menyelimuti seluruh wilayah, di seberang cakrawala, wanita itu menatap dingin ke arah penguasa naga hitam di kejauhan. Ragu-ragu sejenak, dia tidak mengambil tindakan lagi. Berbalik perlahan, jantungnya mulai berdebar saat dia melihat pemuda yang tidak jauh darinya, yang menatapnya balik dengan ekspresi kosong di wajahnya. Pada saat berikutnya, matanya yang tadinya dipenuhi dengan warna sedingin es berubah menjadi basah dan merah pada saat berikutnya. Di dalam matanya, kehangatan dan kelembutan yang tak ada habisnya dan emosi yang tak terpendam mengalir keluar, bahkan tubuhnya mulai menggigil. Pada saat yang sama, Mu Chen menatap tepat ke sosok wanita itu. Jubah putihnya, kulitnya yang lembut. Wajah yang hangat dan lembut itu seperti sosok yang hangat dan lembut di bagian terdalam ingatannya. Emosi yang tak terlukiskan mulai menyembur keluar dari bagian terdalam hatinya, menyebabkan hidungnya perih dan berair. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia bisa melihat penampilannya dengan jelas untuk pertama kalinya. Tidak ada perasaan aneh dan asing yang hadir, karena perasaan dari hubungan garis keturunan mereka membuatnya gemetar secara emosional. Ibu. Suaranya terdengar serak, tajam, dan sedikit bergetar. Suara serak pemuda itu membuat air mata mengalir dari mata merah perempuan itu. Ketika dia meninggalkannya tahun itu, dia masih mengenakan lampin. Baginya, kehidupan kecil itu adalah segalanya baginya. Demi melindunginya, dia rela menanggung rasa sakit seperti pisau karena tidak bisa melihatnya dan menunjukkan perhatian padanya. Setelah meninggalkan putra dan suaminya untuk kembali ke klannya sendirian, dia berasumsi bahwa itu adalah selamat tinggal seumur hidup. Dia tidak pernah bisa melihat si kecil yang membuatnya merasa sangat khawatir dan cemas, karena ini akan membahayakannya. Namun, surga tidak meninggalkan orang-orang yang berhati. Hari ini dia akhirnya bisa melihat si kecilnya.
Meskipun ini hanya tubuh spiritual, Ibu, serak dari masa mudanya lebih dari mampu membuatnya merasa bahwa 10 tahun lebih kesendirian dan kerinduannya yang mirip dengan pisau yang mengiris hatinya semuanya sepadan. Ya. Matanya bengkak karena kemerahan, wanita itu mengangguk berat, sebelum perlahan melangkah maju. Tiba di hadapan pemuda itu, dia berlutut, menempelkan tangannya yang gemetar dan sedingin es ke wajah Mu Chen yang hangat. Senyum mengembang di wajahnya saat air mata terus mengalir. Tersedak oleh emosi, dia berkata, "Anak kecil, kamu telah tumbuh begitu besar." Bayi yang menangis dan berisik dalam kain lampin itu telah tumbuh menjadi pemuda jangkung dalam 10 tahun lebih. Wajahnya bahkan lebih tampan daripada ayahnya tahun itu. Merasakan telapak tangan sedingin es di wajahnya dan melihat wajah yang dipenuhi air mata di hadapannya, wajah yang terhubung dengannya, pada saat ini, bahkan dengan ketahanannya, air mata jatuh tak terkendali di wajah Mu Chen. Bukankah semua orang mengatakan bahwa pria tidak menangis? Dia tidak pernah merasa rapuh dan lemah seperti itu sebelumnya. Sejak 10 tahun lebih yang lalu, dari waktu ke waktu, dia akan memikirkan saat ini. Meskipun ibunya telah meninggalkannya sejak dia masih kecil, dia tidak pernah memendam sedikit pun kebencian padanya, karena dia dapat merasakan perlindungan hangat jauh di dalam tubuhnya, meskipun ibunya tidak berada di sisinya. Dia, yang tetap tenang dan tidak panik bahkan setelah memurnikan penguasa naga kuning hidup-hidup dan mengirim penguasa naga hitam terbang, langsung menjadi panik saat melihat air mata mengalir di wajahnya. Dengan tergesa-gesa menyeka air mata dari wajah pemuda itu, dia berkata, "Maafkan aku. Ini semua salah ibu karena tidak berada di sisimu." Meskipun dia tidak berada di sisi Mu Chen selama bertahun-tahun, dia lebih dari mampu melihat kekuatan yang dimilikinya saat ini. Tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Kekuatan seperti itu sama sekali tidak dapat dilatih dan dipupuk di tempat seperti alam spiritual utara. Tanpa bantuannya, Mu Feng ayah Mu Chen jelas tidak memiliki cara untuk memberikan banyak bantuan kepada Mu Chen dalam hal ini. Oleh karena itu, dia sangat jelas betapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang harus dibayar Mu Chen untuk dapat berjalan dari alam spiritual utara yang kecil ke tempat ini, sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen menyeka air mata di wajahnya. Setelah bertahun-tahun berusaha keras, ada saat-saat yang sangat langka di mana dia akan memperlihatkan sisi dirinya yang lemah dan rapuh. Dia bahkan tidak pernah memperlihatkan sisi dirinya ini di depan Luoli. "Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah berjanji pada lelaki tua itu bahwa aku pasti akan membawamu kembali." Menggenggam tangan wanita itu erat-erat, perasaan garis keturunan mereka yang terhubung menyebabkan telapak tangannya diselimuti kehangatan dan cinta. Sambil tersenyum tipis, wanita itu menjawab, "Ini hanyalah tubuh spiritual yang ditinggalkan ibu. Tubuh itu hanya akan muncul saat pagodamu hancur. Karena itu, ibu tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, muncul sekarang dan bisa melihatmu sudah lebih dari cukup bagi ibu." Mendengar perkataannya, raut wajah Mu Chen tampak cemas dan buru-buru bertanya, "Di mana ibu sekarang?" Ekspresi rumit muncul di wajah wanita itu. Sambil mendesah, dia menjawab, "Sekarang bukan saatnya untuk memberitahumu. Ibu juga tidak ingin meninggalkan kalian berdua, tetapi demi keselamatanmu, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena itu, Mu Chen, kamu tidak boleh terlalu bersemangat dan gegabah, oke? Aku tahu. Tenang saja, Bu. Aku akan menjadi sangat kuat. Cukup kuat sehingga dimanapun ibu berada, aku akan bisa menyelamatkanmu dari sana." "Ini adalah sesuatu yang sudah aku janjikan pada ayah," jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya dengan tegas, matanya dipenuhi dengan tekad dan ketegasan yang tak tertandingi. Menatap kosong ke arah pemuda di depannya dan melihat ekspresi tegas di wajahnya, senyum puas mengembang di wajahnya saat dia berbicara dengan suara lembut, "Satu-satunya hal yang aku inginkan adalah agar kamu dan ayahmu hidup normal dan aman. Namun, dengan cara itu, keluarga kita tidak akan pernah bisa bersatu kembali." Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen menyela. "Ayah sangat merindukanmu, Ibu. Ayah berkata bahwa bakatnya tidak sebaik bakatku, jadi ada beberapa hal yang tidak dapat ia selesaikan. Oleh karena itu, aku adalah semua yang ia harapkan. Mengenai hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh ayah, aku akan melakukannya." Melihat pemuda di depannya, wanita itu tak kuasa menahan diri untuk mengusap kepalanya. Penuh rasa puas, dia menjawab, "Anakku sudah benar-benar dewasa. Bibi Jing.
Suara yang bergetar dan emosional terdengar dari belakang. Saat menoleh, wanita itu melihat wajah yang dikenalnya, menyebabkan kebahagiaan langsung bersemi di matanya. Lingxi, kamu juga di sini? Seluruh tubuhnya gemetar, Lingxi menatap wajah yang dikenalnya yang tidak pernah dilupakannya bahkan setelah dia kehilangan ingatan. Perlahan melangkah maju, Lingxi memeluknya erat, membenamkan wajahnya ke rambut wanita itu sambil terisak-isak. Kupikir Bibi Jing sudah tidak menginginkanku lagi. Wanita itu menepuk punggung Lingxi dengan lembut, sebelum berkata dengan nada meminta maaf. Ini salahku karena tidak bisa melindungimu. Jika aku tidak pernah membawamu kembali, ingatanmu tidak akan terhapus. Namun, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan beristirahat sampai aku mendapat kompensasi atas apa yang mereka lakukan. Lingxi buru-buru menggelengkan kepalanya sambil menjawab, Bibi Jing, apapun hasilnya, aku tidak akan pernah menyesal mengikutimu. Selama kamu tidak menghapus kenangan tentangmu, aku baik-baik saja. Meski begitu, sepertinya kau dan Mu Chen sudah ditakdirkan untuk bertemu di tempat ini, kata wanita itu sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum, lalu menoleh dan menatap Luoli yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Sambil melambaikan tangannya, Luoli akhirnya berjalan mendekat dengan khawatir. Rasa cemas tampak dalam sorot matanya yang biasanya jernih dan tenang. Jelas, dia tahu persis siapa wanita di hadapannya bagi Mu Chen. Ibu, ini Luoli. Sambil menggenggam tangan Luoli yang bagaikan batu giok, Mu Chen tersenyum sederhana dan terus terang ke arah ibunya. Wanita itu segera menoleh. Begitu melihat kedua tangan yang saling berpegangan, dia berhenti sejenak seolah ada sesuatu yang terlintas di benaknya sementara tatapannya mulai mengamati Luoli. Saat dia terus mengamati Luoli, Luoli segera menggenggam tangan Mu Chen dengan kuat, jantungnya mulai berdebar kencang saat rona merah menyebar di wajahnya yang menawan. Mengumpulkan keberaniannya, dia menatap lurus ke arah wanita itu, takut akan aspek yang tidak menguntungkan dalam penampilannya. Selain beberapa insiden yang telah terjadi dengan Mu Chen selama beberapa tahun terakhir, ini benar-benar pertama kalinya emosi seperti itu muncul di dalam hatinya. Wanita yang cantik sekali. Wanita itu akhirnya tersenyum tipis sambil berseru kagum. Penglihatan putranya benar-benar bagus. Gadis muda di hadapannya memiliki temperamen yang luar biasa dan penampilan yang benar-benar memukau. Dipasangkan dengan Mu Chen, mereka benar-benar pasangan yang sangat cocok. Mendengar perkataannya, rona merah semakin pekat muncul di wajah menawan Luoli, merasa bingung karena tidak tahu bagaimana cara menyapa wanita di hadapannya itu. Panggil saja aku Bibi Jing. Bibi Jing berkata sambil tersenyum lembut, mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan ramping Luoli. Senang bertemu denganmu, Bibi Jing. Mendengar kata-kata mereka, senyum konyol muncul di sudut mulut Mu Chen, sementara perasaan manis muncul di tenggorokannya. Meskipun luka-luka yang dideritanya menunjukkan tanda-tanda akan kambuh lagi, dia dengan paksa menelan darah di mulutnya kembali, tanpa sedikit pun tanda-tanda itu terlihat di wajahnya. Tindakannya sangat rahasia, bahkan Luoli dan Lingxi tidak menemukan sedikit pun tanda-tandanya. Namun, kerutan tipis muncul di dahi Bibi Jing saat dia memegang tangan Mu Chen. Setelah memeriksa luka-luka yang ada di tubuhnya, sedikit warna dingin muncul di matanya. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya bersinar dari tangannya, menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Di bawah cahaya hangat dan lembut itu, Mu Chen terkejut melihat luka-luka yang ada di tubuhnya mulai pulih. Bahkan punggungnya, yang tadinya hanya berlumuran darah dan daging, kini telah bersih dan tidak terluka seperti sebelumnya. Ibu, apakah ibu akan segera menghilang? Tanya Mu Chen dengan sedikit gugup dalam suaranya. Sambil menggelengkan kepalanya, Bibi Jing mengusap kepala Mu Chen dengan lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Tenang saja. Masih ada waktu. Namun sekarang, ibu harus menyingkirkan beberapa masalah yang mengganggu ini. Saat suaranya terdengar, dia melepaskan Mu Chen. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan penuh hormat yang tak terhitung jumlahnya yang tertuju ke arah ini, dia perlahan membalikkan tubuhnya. Ketika Bibi Jing, sekali lagi, membalikkan tubuhnya, jantung semua ahli yang hadir di wilayah itu berdebar kencang. Mereka semua segera menghindari tatapannya, tidak berani menatap dengan yang pertama. Dari tontonan sebelumnya, wanita yang tampak manis dan lembut ini memiliki keganasan yang sama sekali tak tertandingi dalam serangannya yang merupakan kebalikan 180 derajat dari temperamennya beberapa saat yang lalu.
Tidak ada seorang pun yang berani meremehkan seorang ibu yang protektif, terutama ketika ibu seseorang sangat berkuasa. Melihat tatapan dingin Bibi Jing yang melesat dari kejauhan, kelopak mata penguasa naga hitam mulai bergerak tak terkendali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Ini membuatnya ingin mengutuk dan mengumpat. Jika Mu Chen memiliki ibu yang begitu tangguh, mengapa dia harus datang ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk berlatih dan berkultivasi? Nyonya, sambil menguatkan diri, penguasa naga hitam tersenyum canggung saat berbicara, ini adalah kesalahan Istana Naga Iblis kami atas masalah yang terjadi di sini. Saya harap Anda dapat memaafkan kami. Demi memberikan kompensasi kepada Anda, Istana Naga Iblis kami tidak akan meminta harta kami kembali lagi. Harap anggap ini sebagai permintaan maaf kami. Melihat penguasa naga hitam bersikap rendah hati, para petinggi yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menjilat bibir mereka. Siapa yang mengira bahwa penguasa naga hitam yang kasar dan tidak masuk akal itu suatu hari akan ditekan sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya, dan bahkan harus dengan sukarela menyerahkan harta karun Istana Naga Iblis mereka. Sementara mereka merasa terkejut dan heran, raungan kemarahan dan amarah memenuhi hati penguasa naga hitam. Meskipun demikian, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Meskipun wanita misterius di hadapannya hanyalah tubuh spiritual, dia sudah mampu menekannya hingga mati. Jika tubuh spiritualnya sudah begitu menakutkan, sebenarnya di alam manakah wujud aslinya? Seorang ahli di alam itu adalah eksistensi yang sama sekali tidak dapat diprovokasi oleh Istana Naga Iblis mereka. Bukan tugas kalian untuk mengajari anakku, kata Bibi Jing dengan nada acuh tak acuh. Mendengar kata-katanya, wajah penguasa naga hitam bergetar hebat. Sambil tertawa sinis, dia tidak berani menanggapinya dengan cara lain. Sambil melotot ke arahnya, Bibi Jing mengalihkan pandangannya ke layar cahaya raksasa di kejauhan yang menyelimuti seluruh wilayah, tempat Dekan Tai Chang saat ini berdiri. Setelah kehilangan kendali dari penguasa kelas 5 karena ketidakhadiran penguasa naga hitam, 4 penguasa kelas 1 jelas tidak mampu menahannya. Menyadari arah tatapan Bibi Jing, ekspresi wajah penguasa naga hitam sedikit berubah, sebelum berbicara, Nyonya, saya mohon Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Berbalik menatap penguasa naga hitam, Bibi Jing tersenyum tipis dan menjawab, kamu hanya penguasa kelas 5. Kamu tidak punya hak untuk menyuruhku melakukan apapun. Saat suaranya terdengar, dia menjentikan jarinya, menyebabkan energi spiritual menyembur keluar ke seluruh wilayah. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi sinar cahaya raksasa selebar 1000 meter. Menembus ruang, ia melesat lurus ke arah layar cahaya dengan kecepatan kilat. Anda! Dalam kemarahannya, penguasa naga hitam melangkah maju. Pada saat berikutnya, tubuh surgawi energi spiritual yang lebih besar dari tubuh surgawi emas, milik penguasa naga kuning berkumpul di belakangnya. Tekanan yang menakutkan mulai memancar, menyebabkan badai berputar di seluruh wilayah. Meskipun berhadapan dengan penguasa naga hitam dengan tubuh surgawi penguasa yang dipanggil keluar, Bibi Jing bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, pagoda hitam raksasa setinggi 10.000 meter itu melesat ke langit. Pada saat berikutnya, lubang hitam di dasar pagoda mulai berputar. Saat bayangannya keluar, tekanannya langsung diarahkan ke penguasa naga hitam. Melihat hal ini, wajah penguasa naga hitam langsung berubah. Beberapa saat yang lalu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri penguasa naga kuning disempurnakan hidup-hidup setelah terperangkap di pagoda. Jadi, dia tentu tahu betapa mengerikannya pagoda hitam ini. Tidak berani menunjukkan sedikitpun kelalaian, dia mundur dengan cara yang menyedihkan, melarikan diri dari jangkauan pagoda hitam. Sinar cahaya raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 meter menghantam layar cahaya dengan keras. Pada saat berikutnya, sinar cahaya yang panjangnya lebih dari 5000 meter melesat ke segala arah saat 4 penguasa kelas 1 Istana Naga Iblis segera menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, layar cahaya yang hampir tidak dirawat juga telah hancur berantakan. Meluncur ke langit, Dekan Tai Chang menatap tajam ke arah penguasa naga hitam dan yang lainnya dari Istana Naga Iblis. Memalingkan pandangannya ke arah Bibi Jing, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan nada bermartabat, "Terima kasih, Nyonya, karena telah membantu saya." Dia telah melihat dengan jelas kejadian tak terduga yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Jika bukan karena penampilan tirani wanita misterius di hadapannya,
akan sangat sulit baginya untuk lolos dari jebakan yang menimpanya hari ini. Lebih jauh lagi, kekuatan dan serangan wanita misterius itu membuatnya merasa terkejut dan heran di dalam hatinya. Dari kelihatannya, dia tampaknya adalah Ibu Mu Chen, bukan? Namun, dari beberapa informasi yang saya ketahui tentangnya, Mu Chen tampaknya berasal dari tempat yang sangat kecil, dengan ayahnya yang tampaknya tidak menunjukkan kekuatan luar biasa sama sekali. Namun, mengapa ibunya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Sementara keraguan memenuhi hati Dekan Taichang, Bibi Jing tersenyum tipis ke arahnya. Sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, "Dekan Taichang, bisakah kau membiarkanku berurusan dengan orang-orang ini?" Dia sudah tahu seluk-beluk situasi secara keseluruhan dari Lingxi, dan juga tahu bahwa Mu Chen saat ini sedang berlatih dan berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara. Karena itu, dia agak menghormati Din Taichang. Melihat betapa hormatnya dia kepadanya, Dekan Taichang langsung tercengang. Namun, sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, "Jika Anda butuh sesuatu, silakan bicara saja, Nyonya." Namun, dari situasi sebelumnya, wanita misterius di hadapannya jelas memiliki kekuatan yang tak terduga. Lagi pula, jika bukan karena penampilannya yang kejam, akan sangat mustahil baginya untuk menandingi penguasa naga hitam dan yang lainnya dari Istana Naga Iblis. Sambil tersenyum tipis, Bibi Jing menjawab, "Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Dekan Taichang." Saat suaranya terdengar, dia menoleh, sekali lagi, ke arah penguasa naga hitam dan seluruh penghuni Istana Naga Iblis, yang wajahnya mulai berubah drastis. "Nyonya, apakah Anda benar-benar ingin berselisih dengan Istana Naga Iblis kita?" Dengan ekspresi buruk di wajahnya, penguasa naga hitam berbicara, "Meskipun kekuatanku tidak sebaik milikmu, apakah Anda harus bertindak sejauh itu, Nyonya? Selain itu, mitra sekutu kita, leluhur tua yang tak terukur, telah tiba di benua langit utara. Dia adalah penguasa kelas 9. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan penguasa naga hitam adalah menggunakan kedok leluhur tua yang tak terukur dengan harapan hal itu akan berfungsi sebagai sedikit pencegah bagi wanita misterius di hadapannya. Namun, usahanya jelas tidak digubris." Setelah mendengar kata-katanya, senyum geli muncul di wajah Bibi Jing saat dia menggelengkan kepalanya, berbicara dengan suara lembut, "Penguasa kelas 9. Aku tidak tahu berapa banyak orang sekaliber ini yang telah ditekan oleh pagoda ilahiku. Awalnya, aku tidak punya keinginan untuk memikirkan rencana kalian. Namun, setelah bertahun-tahun dan mengalami banyak kesulitan, akhirnya aku bisa melihat anakku. Jika aku membiarkan kalian menindasnya dan tidak melakukan apapun, sebagai seorang ibu, itu terlalu tidak masuk akal, bukan?" Mengangkat telapak tangannya, sinar cahaya tampak mengembun di dalamnya, sebelum berubah menjadi segel bersinar misterius dan sulit dipahami yang tak terhitung jumlahnya. "Oleh karena itu, hari ini, kalian semua harus membayar sejumlah harga." Saat kata-kata terakhirnya terdengar, dia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi redup saat langit berbintang yang tak berujung muncul di cakrawala. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu, dan ketika dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti arai spiritual raksasa yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Namun, arai spiritual ini terlalu mengerikan. Menyelimuti ribuan dan ribuan meter di seluruh langit, ia telah mengubah benda-benda surgawi di langit. Tampak seperti ruang independen, ia telah sepenuhnya menyegel seluruh langit dan bumi. Di wilayah ini, semua orang telah diselimuti oleh arai spiritual ini. Xia Tianyan, penguasa ekstrim barat, dan para ahli alam penguasa lainnya tampak terkejut saat menyaksikan tontonan di hadapan mereka. Di dalam arai spiritual, setiap bintang yang berkilau memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, mereka semua dapat merasakan bahwa bintang-bintang itu sama sekali bukan ilusi. Jika benar-benar aktif, bintang-bintang itu mungkin akan melolong seperti meteor sungguhan. Pada saat itu, radius ribuan meter akan musnah sepenuhnya, tanpa ada satupun kehidupan yang tersisa setelahnya. Arai spiritual seperti itu benar-benar mustahil, bahkan bagi para Grandmaster arai spiritual itu. Apa latar belakang wanita misterius di hadapan mereka? Pencapaian arai spiritual ini tidak sebanding dengan pencapaian Master arai spiritual. Bahkan di antara 1000 dunia besar, itu pasti akan menjadi sosok hebat yang akan mendominasi seluruh wilayah. Mu Chen juga tercengang dan kagum dengan pemandangan di hadapannya. Sebagai seorang master arai spiritual, dia tentu saja
Itulah sebabnya ayah berkata bahwa ibu adalah yang terbaik dalam berkultivasi dengan arai spiritual. Mu Chen bergumam sambil menggaruk kepalanya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya tidak merasa itu suatu kebetulan, mengapa dia memiliki kecepatan peningkatan seperti dewa dalam pelatihan dan kultivasinya dalam spiritual arai. Itu karena ibunya berada di level spiritual arai scholars. Wajah penguasa naga hitam dan 4 penguasa kelas 1 lainnya berubah pucat pasi saat teror dan ketakutan terpancar dari mata mereka. Jelas keterkejutan yang mereka rasakan tidaklah kecil. Cepat lari! Dia hanya tubuh spiritual, jadi mustahil baginya untuk mengaktifkan arai spiritual sebesar ini. Ayo lari sebelum arai spiritual ini aktif. Dengan cepat mendapatkan kembali kejernihannya, penguasa naga hitam menggertakkan giginya dengan marah saat dia menggeram. Memang, arai spiritual di hadapannya sangat menakutkan. Namun, yang mengaktifkannya hanyalah tubuh spiritual. Jika tidak, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu kematian mereka. Gunakan seni melarikan diri dari darah. Sambil merong keras, lengan penguasa naga hitam meledak dengan dahsyat. Saat kabut darah menyebar keluar, energi spiritual yang merajalela menutupi langit, menyapu seperti badai. Melihat tindakan penguasa naga hitam, keempat penguasa lainnya menggertakkan gigi mereka dengan marah, sebelum lengan mereka meledak menjadi kabut darah. Energi spiritual yang deras menyapu saat retakan mulai tiba-tiba muncul di ruang di sekitar mereka. Pada saat berikutnya, tubuh mereka mulai berubah menjadi cahaya berdarah, menyerbu ke dalam retakan tanpa sedikit pun keraguan. Melihat tindakan kejam dan tegas dari penguasa naga hitam dan keempat orang lainnya, Bibi Jing merasa agak terkejut dan heran. Dengan jentikan jarinya, sinar energi spiritual yang sangat menyilaukan mata melesat ke langit seperti cairan emas. Detik berikutnya, sinar itu melesat langsung ke celah spasial yang tertutup dengan cepat. Fluktuasi yang mencengangkan terpancar keluar saat ruang di sekitarnya hancur total. Saat fluktuasi spasial terpancar keluar, diikuti oleh banyak jeritan memilukan yang tak tertandingi yang berdering dari dalam, bergema di seluruh wilayah. Saat pusaran spasial yang terbentuk dengan cepat menghilang, ruang yang hancur mulai secara bertahap kembali ke keadaan semula. Sambil melambaikan lengan bajunya, spiritual arai raksasa yang menyelimuti seluruh wilayah itu menghilang. Saat sinar matahari menyinari bumi sekali lagi, banyak ahli menarik napas lega, sementara mereka merasakan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Menatap wanita misterius itu, teror dan ketakutan menyembur keluar dari mata mereka. Kasihan. Bibi Jing bergumam sambil menggelengkan kepalanya pelan. Sambil menatap ke arah dekan Taichang, dia berkata, aku sudah membunuh 2 orang, sementara 3 lainnya pasti mengalami luka parah karena melarikan diri. Sungguh, sulit untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak itu hanya dengan tubuh spiritual. Mendengar kata-katanya, bahkan dekan Taichang yang biasanya tegas dan cerdik pun tidak dapat menahan diri untuk menyeka keringat dingin yang membasahi dahinya.